Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya sama aku Via Junita atau VJ. Dan kali ini aku sedang berada di SDIT Al-Kausar. Nah, kalau kemarin katanya SDIT Al-Kausar baru mengadakan program SDIT Al-Kausar Goes to Kampung Inggris. Jadi makanya kita akan ngobrol bersama para guru-guru di SDIT Al-Kausar ngebahas soal program yang sangat menarik ini. Jadi langsung aja ikutin aku terus. Assalamualaikum Mr. Ardi. Waalaikumsalam. Waduh, Masya Allah, apa kabar Mr. Ardi? Alhamdulillah, sehat. Waduh. Kak PJ, selamat datang di SDIT Al-Kausar. Iya, baik. Ini excited banget sih. Akhirnya aku bisa langsung datang ke SDIT Al-Kausar. Waduh, Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Tadi juga lihat anak-anak semangat-semangat gitu ya. Karena masih udah penghujung ini ya, pengajaran. Tapi udah ulangan ya? Iya, alhamdulillah udah ulangan. Sekarang lagi ada daurah Al-Quran. Waduh, Masya Allah. Nah, ini pemirsa BRTV, kita lagi-lagi kedatangan Mr. Ardi selaku Wakasek bilingual gitu ya. Nah, kebetulan juga kemarin ya Mr. Ardi SDIT Al-Kausar baru mengadakan program SDIT Al-Kausar Goes to Kampung Inggris Pare. Waduh, Masya Allah. Nah, makanya kali ini aku mau langsung wawancarain Mr. Ardi seputar program English Camp kemarin gitu, Mr. Ardi. Nah, itu program SDIT Al-Kausar Goes to Kampung Inggris Pare itu apa? Kapan diadainnya itu? Iya, jadi diadain itu tanggal 12 sampai 18 Desember 2022. Ya, alhamdulillah dengan jumlah peserta yang semula itu 25 saja. Tapi karena antusiasme anak-anak ternyata sangat tinggi, akhirnya kita buka lagi kota sekitar 11. Jadi totalnya 36 peserta. Waduh. Dengan 5 pendamping. 5 pendamping dari guru. Dari guru-guru. Dari 32 siswa, 36 siswa itu dari kelas berapa sampai kelas berapa? Dari kelas 4 sampai kelas 6, 456. 456 itu campur ya? Iya, campur. Waduh. Ini luar biasa sekali ya. Maksudnya, dan saya juga baru dengar kalau di sekolah ada yang menyediakan program Goes to Pare gitu kan. Untuk Goes to Kampung Inggris Pare, dan ini inisiasi yang sangat luar biasa sekali pemirsa BRTV ya khususnya. Dan ini tuh ada di program SDIT Al-Kausar yang nantinya juga ini bisa jadi program tahunan ya gitu ya, Mister? Rencananya bukan tahunan saja, tapi per semester. Kita buat dua kali, ini batch 1 dan perdana. Nanti di bulan Februari, kalau nggak Januari kita buka lagi untuk batch yang kedua. Waduh, berarti kemarin tuh perdana. Waduh, dan luar alhamdulillah biasa. respon anak-anak dan juga orang tua itu sangat antusias dan mengucapkan terima kasih banyak, dan mereka mengatakan congratulations, sukses atas program pertamanya katanya. Waduh, luar biasa. Anak-anak excited gitu, Mister? Excited banget, bahkan ada yang bilang ke Japri ya, katanya next program kita ikut lagi. Saking serunya ya, karena mereka langsung belajar ke Kampung Inggris Pare dan conversationnya daily-nya pasti bahasa Inggris gitu ya? Iya, jadi meskipun di sana cuma 1 minggu ya, jadi sekitar 6 harian lah ya. Nah, tapi di sana itu mereka benar-benar menikmatin dari morning class, kemudian evening class, kemudian juga mereka menikmatin cycling karena kan mereka bersepeda di sana ke kelas. Iya, biasa. Betul. Jadi pokoknya apa yang mereka tidak dapatkan di sini mereka dapat di sana, dan itu yang membuat mereka kangen. Bahkan ada katanya yang pengen nangis karena masih mau stay. Iya. Kadang lebih betah di sana gitu. Bener. Katanya tutornya juga enak-enak. Oh iya. Ya gitulah. Jadi intinya mereka dari sekian, jadi 36 itu mungkin sekitar berapa banyak yang ingin kembali lagi. Bahkan hampir itu semua orang tua juga memberikan testimoni yang sangat luar biasa. Orang tuanya juga sangat excited juga ya, menyambut baik dengan program SDIT Al-Kausar Goes to Pare ini ya. Betul. Nah, ini kalau ngomongin soal English Camp ya namanya berarti ya di sana. Jadi di sana karena kita tinggal di camp, ya jadi bisa disebut sebagai English Camp lah. English Camp gitu ya anak-anak. Nah, itu apa kegiatannya, Mister, sehari-harinya mereka? Sehari-hari yang pertama mereka ada namanya morning class tuh. Morning class dulu. Nah, tapi sebelum morning class kita kan sholat subuh dulu tuh. Sholat subuh, terus murojaah, terus morning class. Setelah morning class sarapan, kemudian balik mandi, terus lanjut kelas. Nah, kelas itu sampai malam. Waduh, sampai jam berapa tuh? Sampai jam 8 sih. Sampai jam 8? Tapi mereka happy tuh dari pagi sampai malam? Iya, mereka pokoknya mereka tuh seneng banget. Waduh, itu berapa minggu?
1 minggu. 1 minggu full belajar Inggris di sana? Iya. Waduh, luar biasa. Asik banget. Ada juga kegiatan outingnya. Jadi di sana beberapa kegiatan outing pas di hari terakhir tuh. Jadi naik ondong-ondong terus ke suatu tempat yang lumayan jauh, ke candi. Mereka mendengarkan sebuah sejarah dari kerajaan di sana dulu ya. Pokoknya keren lah. Seru. Waduh, jadi mereka kayaknya jadinya fun learning ya gitu, belajarnya gitu. Memang konsepnya seperti itu, fun learning yang diciptakan baik dari kami maupun dari mereka karena itu untuk anak-anak. Iya. Ya. Tapi itu mereka di sana tuh programnya khusus apa sih, Mister? Kayak misalkan daily conversation atau apa? Di sana tuh lebih ke umum, jadi bagaimana mereka itu diajarkan bahasa Inggris. Mereka nggak belajar grammar sebenarnya, tapi mereka ngomong secara grammar yang benar. Jadi fokusnya ke speaking, tapi speakingnya bener, nggak asal ngomong contoh syiar kayak gitu nggak. Jadi tetap dibenerin ketika mereka salah. Oh iya. Tapi tetap ya maksudnya walaupun yang mengutamakannya untuk mereka ingin sampai pada akhirnya bisa belajar speaking Inggris gitu ya, speaking English gitu kan, dengan tata cara grammar yang memang betul juga gitu ya. Anak-anak juga happy belajar di sana gitu ya, Masya Allah. Tapi berarti kemarin naik apa ke sana? Kita naik bus. Naik bus? Iya. Berapa bus tuh? 36 orang? Satu aja, karena kita ngambil yang 50 seat. Waduh, satu, jadi mereka kayak ini ya, kayak liburan, tapi iming-imingnya belajar sebenarnya gitu ya. Iming-imingnya liburan, tapi ternyata belajar di sana juga ya, belajar bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris. Speaking, waduh, ini program yang sangat luar biasa sekali. Tapi Mr. Ardi, aku sangat excited banget pengen ketemu sama teman-teman yang kemarin ikutan English Camp gitu ya. SD Telkomsel Goes to Campus. Ada anak-anaknya di sana? Ada. Oke, nanti pemirsa, aku mau ajak pemirsa BRTV di rumah untuk ketemu sama anak-anak yang kemarin ikutan English Camp. Jadi langsung aja kita ke sana gitu ya, Mister? Ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, luar biasa sekali. Aduh, disambut baik. Halo teman-teman semuanya. Thank you. Waduh, ini berarti anak-anak yang kemarin perwakilan habis ikut kegiatan Telkomsel Goes to Pare. Waduh, Goes to Pare. Gimana? Kemarin happy gak di sana? Happy nggak? Waduh, ini berarti perwakilan dari anak-anak dari kelas 4, 5, dan juga 6. Oke. Nah, aku mungkin Mr. Ardi, aku pengen lihat anak-anak ngomong bahasa Inggris. Mungkin perwakilannya ada gak, Mister, untuk boleh, kita dari ajak? kelas 4, 5, dan 6 Boleh. Siapa tuh kira-kira? Iya. Siapa tuh, Mister? Yusril, come here please. Yusril, ini Yusril dari ini kelas berapa? Kelas 4. Ya ampun, siapa namanya? I am Yusril. Ya, I am Yusril. Ini kelas 4, kelas 5, kelas 5-nya nanti ada ya? Kelas 5-nya nanti ada. Oh, sekalian ya? Iya. Oke. Kami lihat Bila. Kelas 6-nya Dinda. What's your name? My name is Bila. Oke, sini boleh. Satu lagi siapa? I am Dinda. Oke. Ini ada Yusril, Nabila, sama Dinda. Ini kelas 4, 5, 6. Waduh, ini lucu-lucu banget ya gitu. Kemarin gimana? Happy gak di sana? Oke, happy. Mr. Ardi, aku pengen dong ini minta anak-anak untuk memperkenalkan dirinya pakai bahasa Inggris mungkin, Mr. Ardi. Oke, thank you. Oke, could you please introduce yourself? Oke, Yusril. Yes, pakai bahasa Inggris ya. Oke. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yusril. I am from Cikarang. My years old is 10 years old. Yeay, keren banget Yusril, kelas 4 udah bisa memperkenalkan dirinya ya pakai bahasa Inggris. Satu lagi siapa? Si Bila ya, kelas 5. Coba Bila, Mister. Oke, please Bila, could you please introduce yourself to us? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my brothers and my sister. Hai. Good morning. Morning. My name is Bila. I am 10 years old and now I'm in 5th grade of elementary school and I am from Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
last please, Dinda. Oke, the last Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dinda. I am 11 years old. I am grade 6. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa sekali. Waduh, ini kemarin teman-teman belajar ke sana bahasa Inggris, pusing nggak belajarnya ke sana? Pusing tapi happy ya. Oke. Tapi kemarin jadinya sama teman-teman ini ya ikut belajar bareng ya. Gitu. Waduh, ini berarti memang dari di SD Al-Kausar juga selain mungkin Ghost to Par itu sampai pada akhirnya bisa bahasa Inggris, mereka juga ini ya, Mister, maksudnya program bilingual itu ya. Di kelas ya. Jadi di kelas itu memang guru bahasa Inggrisnya sekitar beberapa persen itu menggunakan bahasa Inggris di kelas. Walasnya juga iya. Jadi bahasa pengantarnya sehari-hari atau bahasa sederhananya itu menggunakan bahasa Inggris. Waduh, luar biasa. Aku pengen mungkin satu orang testimoni pakai bahasa Inggris tentang kemarin nih, Mister. Siapa boleh? Siapa? Bilah boleh? Oke. Boleh, bilah ya. Oke. Siapa nih yang berani? Bila. Ya, Bila. Oke, Oke, kita kasih tepuk tangan buat Bila. Sedikit gimana? Ceritain gimana perasaannya kemarin, boleh? Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Bila. I am grade 5. Now I have a new great experience during my beautiful journey of SDIT Al-Kausar Goes to Kampung Inggris Pare program. I learned many things there, especially how to independent when far away from my parents. Yes. Oke. Thank you, Bila. Oke, kita kasih tepuk tangannya, luar biasa ya pengalamannya, happy dan lain sebagainya. Keren banget, tos dulu dong. Semangat lagi ya belajarnya, terima kasih, boleh duduk Padahal lagi. kalau misalkan ada yang batch 2 pengen ikut Boleh, lagi boleh. nggak? Mau ikut lagi nggak? Ikut lagi nggak, Yusril? Batch 2 ikut nggak? Ikut dong. Dinda Bila, yes? Oke, thank you. Thank you, boleh duduk lagi. Makasih ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk ketiga perwakilan ini. Waduh, ini seru banget sih anak-anak loh. Ya. Ini udah SD tapi ini speakingnya aja saya jadi insecure gitu ya melihat mereka. Waduh, luar biasa banget ya anak-anaknya pada belajarnya juga semangat-semangat ya, Mister ya. Semangat luar biasa, dan ini memang programnya itu nggak diwajibkan ya. Jadi Iya. kita open untuk yang mau saja, dan kita batasi dari kelas 4 sampai 5. Sampai 6. Karena nanti terlalu crowded kalau anak-anak masih kelas 1 2 3 gitu ya. Tapi biasanya keluhan dari anak-anak apa tuh? Apa namanya seputar belajar Inggris, Mister? Di sana apa di sekolah? Kalau di sana, Kalau di sana ada yang ngeluh-ngeluh gimana nggak? paling kadang mereka bilang Kangen nih. tapi hari pertama aja. Iya. Hari pertama kangen, abis itu dimotivasi lagi, udah akhirnya mereka happy terus, bahkan nggak mau pulang. Pada akhirnya. Jadi nggak mau pulang, jadi betah di sana Iya, ya. di sana karena akrab sama tutor-tutornya ternyata. Waduh, tapi tutor-tutornya juga baik ya? Anak-anak gimana kemarin, tutor-tutornya baik nggak? Waduh, baik. Jadi seru ya. Jadi ditemenin sama Mr. Ardi dan tutor-tutor baru di sana gitu ya. Jadi mereka semakin happy belajarnya gitu. Tapi kalau sehari-hari gimana? Mereka keluhannya biasanya belajar bahasa Inggris sama program-program bilingual ini kan mereka tetap harus di ini kan sama bahasa Inggris gitu. Iya, jadi yang menjadi problem di sini adalah mungkin satu itu ya, vocabulary-nya itu masih kadang-kadang suka lupa. Jadi effort kita sebagai guru bahasa Inggris dan juga wali kelas itu adalah mensupport mereka dan selalu mengingatkan. Maka dari itu kan kita pasang beberapa tuh di kelas-kelas seperti itu tuh. Jadi sebagai pengingat buat mereka ini juga simple expression seperti itu. Jadi memang setiap kelas juga ada ini ya, ada beberapa bahasa-bahasa Inggris yang mungkin mereka jadinya bisa tahu tuh gimana cara minjem apa gitu ya. Benar. Jadi duduk, berdiri, udah ada tuh attention yang memang udah jadi mereka jadi bisa baca gitu ya. Ini luar biasa sekali nih SDIT Al-Kausar memang mendorong anak-anaknya supaya bisa bahasa Inggris, dan dengan ditambah lagi program yang sangat luar biasa sekali nih pemirsa. SDIT Al-Kausar Goes to Kampung Inggris Parehang. Semoga ini bisa menjadi kegiatan rutin semesteran yang bisa jadi
apa ya, membawa anak-anak supaya bisa menjadi generasi yang unggul gitu ya untuk bersaing di kancah internasional gitu ya bahkan. Waduh, luar biasa sekali. Tapi mungkin terakhir kemarin Mr. Ardi di sana tuh ada nggak sih memang kiat-kiat yang diajarkan oleh para tutor-tutornya supaya mereka diajarin bahasa Inggrisnya lebih enak gitu, lebih mudah gitu? Lebih ke fun learningnya sih. Jadi pakai media-media apa gak gitu atau kalau lebih kayak medianya nggak terlalu sih kalau di sana media ya. Hanya saja mereka di sana tuh memang lingkungannya karena banyak yang belajar bahasa Inggris, jadi mereka juga terdorong, termotivasi untuk itu. Daily conversation ya? Daily conversationnya seperti itu, dan terus mereka juga testimoni dari anak-anak, gamenya banyak. Gamenya berkaitan dengan bahasa Inggris. Ada gamesnya juga. Makanya kan mereka rada cepet nangkep tuh materinya karena diselingi dengan game. Jadi nggak monoton teori-teori kayak gitu kan. Jadi nggak belajar monoton gitu, tapi dengan games itu justru jadi pembelajaran itu ya. Benar. Oke, terakhir Mr. Ardi, harapannya sebagai guru khususnya sebagai Wakasek bilingual apa nih Mr. Ardi? Harapannya adalah semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan semakin banyak yang berminat untuk join, dan untuk program di sekolah sendiri di sini ya mungkin karena ini adalah tahun pertama bagi kita, jadi insya Allah ke depan itu bisa di up lagi untuk persentase penggunaan bahasa Inggrisnya di kelas itu sampai lebih dari 50%. Aduh, amin ya. Semoga nih anak-anak juga jadi lancar ya bahasa Inggrisnya gitu. Bahkan udah lulus SD udah bisa belajar, udah bisa speaking Inggris lancar gitu, luar biasa. Tadi juga ngedenger anak-anak speaking Inggrisnya juga bagus, luar biasa sekali pemirsa BRTV ya. Nah, semoga dengan tadi ya bisa dilihat bagaimana keseruan anak-anak untuk memperkenalkan dirinya pakai bahasa Inggris, dan juga ya tadi dijelaskan soal kegiatan-kegiatan di Pare dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi wadah yang nantinya ya bisa mendidik para generasi anak-anak nih ya, khususnya bisa menjadi generasi yang ya gitu bisa bersaing dengan nanti generasi di luar sana gitu ya, dan bisa bersaing di kancah internasional. Nah, di segmen selanjutnya mungkin nanti aku mau, karena kebetulan ini pertama kali aku juga di SD Telkomsel, jadi mau lihat nih apa aja fasilitas yang ada di sini, dan mungkin mau ngobrol sama Bu Widya gitu ya, selaku ketua yayasan di SD Telkomsel. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng. Nah, Kak VJ, ini ruangan lab bilingual. Di dalam sudah ada Bu Widya bersama dengan anak-anak yang lagi belajar sepertinya. Untuk lebih jelasnya Kak VJ bisa ngobrol bersama dengan beliau di dalam. Iya, baik. Bisa tinggal Terima kasih Mr. Ardi. Ini aku langsung aja ya ke dalam berarti ya, nemuin Bu Widya. Makasih Mr. Ardi udah diajakin ketemu tadi ya. Siap. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Ini aku mau langsung pemirsa kita masuk ke labnya nih. Assalamualaikum Bu Widya. Waduh, akhirnya bisa datang langsung ke SD Telkomsel ya. Tadi aku udah ngomong tuh sama udah ngobrol sama Mr. Ardi gitu ya, sama anak-anak juga latihan yang tadi kemarin abis Ghost to Pare ya. Waduh, seru banget gitu kan. Ternyata banyak juga kelasnya gitu ya, anak-anaknya juga pada seru. Ini berarti ini di ruang apa nih, Ibu? Iya, pertama saya ucapkan terima kasih ya, Widya sudah selamat datang nih. Iya. BRTV yang sudah datang di SD Telkomsel ya. Biasanya kita yang ke studio ya. Yang langsung, BRTV-nya yang langsung ke sekolah. Dan coba ya sudah lihat beberapa fasilitas kita yang tentunya sudah ada tuh lapangan futsal yang biasa anak-anak bermain futsal. Di depan tadi ya. Kemudian kanan dan kiri sebelah juga ada lapangan futsal, alhamdulillah. Dan di sini ini adalah fasilitas untuk bahasa, di mana anak-anak jika akan belajar bahasa adanya di sini nih, di lab bahasa kita, namanya lab bahasa ya. Anak-anak biasa program-program bilingual atau mereka berinteraktif di sini, mereka bisa langsung belajar di sini nih selain di kelas ya tentunya. Waduh, jadi emang dituntut untuk bisa laptop, bisa komputer ya, untuk kenal sama teknologi sejak dini gitu. Ini luar biasa ya, selain mungkin ngomong Inggrisnya pinter-pinter, main laptopnya juga jago-jago. Waduh, tapi selain mungkin tadi kan emang belum explore semuanya nih Bu, ada apa aja fasilitas yang ada di SD Telkomsel nih Bu? Di sini kita
ada banyak sekali fasilitas, yaitu ada ruang radio, anak-anak juga bisa beraktivitas di situ untuk menanamkan rasa percaya dirinya dalam public speaking. Mereka juga bisa tuh dari radio, nanti bisa didengarkan oleh orang tuanya. Kemudian nanti ada perpustakaan. Nah, di situ juga program literasi dan anak-anak untuk gemar membaca juga ada di situ, ya. Biasanya kita jadwalkan anak-anak per kelasnya berapa untuk berapa jamnya, karena supaya nggak bentrok ya antara kelas satu dengan kelas yang lain. Jadi ada jadwalnya ada gitu jadwalnya. Kemudian yang pasti kita ada musik, ada angklung, kemudian ada keyboard. Anak-anak bisa mengeksplor juga mereka punya bakatnya di situ. Dan yang pasti kita ada ruangan komputer ini ada 3 lab. 3 lab, jadi nggak cuma ini aja, Bu? Ini aja, kita ada 3, di mana kita setiap ujian, baik itu ulangan harian, baik itu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, kita selalu menggunakan komputer. Dari kelas 1 loh, Mbak. Kita, makanya ini sudah langsung datang ke sini. Makanya. Fasilitasnya ini seperti ini loh. Gitu, memang lengkap sekali ya. Bukannya kita omong aja, tapi memang ada loh fasilitas kita menggunakan semua sekarang serba digital adalah komputer. Apalagi nanti kita mau ada ini di setiap kelas itu mau ada TV. Kan sekarang ada era digital ya. Iya benar. Kita ada berapa rombel. Nah setiap kelas nanti ada TV yang kita akan di semester 2 insya Allah sudah terpasang semua. Waduh. Jadi anak-anaknya orang tua dan nanti guru-guru terconnecting dengan TV, pembelajaran bisa diambil dari YouTube atau apa gitu ya. Nanti di situ bisa. Insya Allah. Waduh, luar biasa ya, fasilitasnya lengkap gitu ya. Anak-anak juga dengan menikmati fasilitas ini jadinya bisa sebagai potensi mereka untuk jadi bisa kenal teknologi sejak dini gitu ya, Bu ya. Waduh, tadi kalau ngomongin di segmen awal ngobrol sama Mr. Ardi, kalau kemarin kan baru ngadain Ghost to Pare ya, Ghost to Kampung Inggris Pare. Waduh, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau tadi kan dijelasin soal gimana kegiatan di sana dan lain sebagainya. Tapi aku penasaran nih, kenapa sampai pada akhirnya berinisiasi untuk dibuat program Ghost to Kampung Inggris Pare, Bu? Diawali dengan Pak Dokter yang selalu mengepus kami untuk setiap kegiatan itu realisasinya harus benar-benar nyata, jangan terlalu lamban. Dalam arti, yuk kita ini kan sudah sekolah bilingual. Sekarang kalau ingin benar-benar untuk anak-anak lebih cepat menerima atau belajar bahasa Inggris, ayo pergi ke Pare dong, kata Bapak gitu. Nah dari situ saya sebagai yayasan, kita kita ajak anak-anak. Awalnya kita berpikir, kita coba deh nih sama tim bilingual ya. Ada nggak yang mau? Karena kan memang tidak masuk dalam uang kegiatan. Itu kan hanya tambahan gitu ya, supaya anak-anak bisa lebih belajar lagi di kampung Inggris sana, belajar bahasa Inggris secara intensif selama 1 minggu. Ya, alhamdulillah mereka dengan penuh semangat belajar selama 1 minggu di sana. Nah dari situlah kita dari Bapak lah kita termotivasi untuk terus belajar, untuk terus mengajak semua teman-teman siswa agar bisa belajar berbicara bahasa Inggris selama di sekolah gitu ya. Akhirnya anak-anak ini nih yang berjumlah 36 orang. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada orang tua nih, kepada orang tua yang sudah memberikan kita banyak sudah support mensupport kegiatan kami selama awal kita mengajukan bahwa ini akan ada program Ghost to Pare. Wah, langsung yang mendaftar ini 36 orang banyak kalau, Bu. Tadinya kami batasi. Kalau misalnya mau yang mendaftar lagi akan lebih banyak lagi. Waduh. Bukan 36 tapi akan lebih banyak lagi yang mendaftar. Tapi kami batasi dulu karena ini kan program unggulan kami bilingual dan ini adalah yang baru pertama kali. Perdana ya. Perdana tapi sangat tapi insya Allah sih kita akan ada lagi yang kami isi di semester setiap bulan. Ini luar biasa, perdana tapi udah pesertanya 36 orang. Ini sangat luar biasa. Ternyata maksudnya orang tua juga melihat potensi ini memang bagus untuk anak-anak gitu ya. Apalagi maksudnya ini program keluar daerah gitu ya. Agak melang gitu ya bahasanya, tapi ternyata orang tua justru support gitu ya. Ikut anak-anak jadi bisa ikut ke sana juga gitu. Tapi rencananya berarti per semester akan diadakan terus-terus. Kami akan adakan setiap liburan semester anak-anak untuk yang orang tuanya mau dan anak-anak yang mau untuk berangkat ke Pare. Karena kan kami sebenarnya tidak mewajibkan.
ya, belum dalam rangka mewajibkan, baru sampai siapa yang mau, yuk sama-sama kita belajar di sana, ya kan, gitu. Mudah-mudahan semua anak-anak sedikit-sedikit bisa belajar. Pertama kali yang itu adalah percaya dirinya itu loh, ya kan. Kalau masalah bahasa kan mereka akan banyak belajar nanti, tapi yang percaya dirinya ketika mereka tampil dan ketika mereka berbicara di depan umum, atau kan kadang sudah pintar tapi ketika berbicara dia bahasa Inggris dia agak malu. Tapi anak-anak yang 36 kemarin diajak ke Pare itu kan memang karena speaking ya, jadi mereka udah berani, insya Allah dilatih speakingnya gitu kan. Apalagi itu yang penting sih ya, maksudnya modal mereka bisa bahasa Inggris belum gitu kan, kalau dari speakingnya mereka udah bisa gitu ya, itu jadi wadah ini bekal mereka nantinya. Dan mereka gitu bisa melihat, oh kamu Inggris ternyata ini ya, nanti kan dia masih kecil nih, masih usia golden lah ya, masih usia emas gini. Tapi nanti mereka akan ingat lagi, siapa tahu mereka akan kesana lagi ketika kuliah, mereka akan kesana lagi ketika nanti untuk menambah ilmu lagi gitu. Karena kemarin cuma intensif secara ini cuma 7 hari, ya kan? Gak kerasa ya. Mereka mau tambah lagi, karena di kampung Inggris itu insya Allah kita bekerja sama dengan lembaga Al-Fafa di Separe, yang insya Allah bagus ya. Di situ ada Mami Indah yang memang memberikan pembelajarannya dengan bahasa Inggrisnya itu dengan interaktif yang benar-benar fun learning buat anak-anak gitu. Emang kerjasama sama course di sana ya berarti kerjasama. Karena kalau kita nggak kerjasama nanti susah kita memininya. Tapi kalau kita sudah kerjasama, kita datang ke sana, semua fasilitas dan segala pembelajaran sudah diatur. Oke. Tapi berarti kemarin pesertanya dari kelas 4, 5, 6. Kenapa tuh Bu, anak kelas 1, 2, 3-nya belum diajakin? 1, 2, 3 sepertinya tingkat mandirinya masih belum. Iya. Jadi mungkin dipikirin gitu ya. Nah, di situlah mungkin kalau 4, 5, 6 kan kemandiriannya dan kemudian kerjasama mereka udah terbentuk gitu ya. Jadi kalau yang itu kita baru kasih 4, 5, 6. Waduh. Antusiasnya gimana orang tua? Mereka setelah akhir setelah pulang dari sini. Banyak mengucapkan terima kasih buat SDIT Al-Kausar tentunya yang sudah membuat program ini, dan anak-anak juga ketika pulang tuh mereka bukannya langsung mandi tapi mereka bercerita gitu loh. Karena saking excited-nya ya Bu ya. Mereka bercerita kepada ayah bundanya bahwa mereka, aku seneng banget loh dipakai gitu. Maksudnya Masya Allah banget deh, ceritanya benar-benar positif buat kita. Tapi berarti juga di sana juga diajarin tips-tips belajar bahasa Inggris supaya mudah gitu-gitu ya. Khususnya ya berarti mengedepankan speakingnya itu ya, keberanian dalam berbicara. Berbicara dengan orang lain gitu, tidak malu lah. Ini luar biasa sekali sih pemirsa BRTV. Ini SDIT Al-Kausar itu memang sangat mendukung sekali program untuk anak-anak bisa belajar bahasa Inggris dengan selain mungkin Goes to Pare ini memang dilakukan ya perdana kemarin untuk mendukung program bahasa Inggris. Di SDIT Al-Kausar juga ada program bilingual itu lah ya. Program bilingual yang memang menjadi program unggulan di SDIT Al-Kausar gitu. Mungkin kedepannya di semester tahun ajaran baru program bilingual ini apa yang akan diperbarui ini dari sistem nanti ini? Insya Allah di tahun ajaran depan kita mau ada program Dauroh Inggris. Istilahnya nanti mereka bisa menginap selama 2 hari di sekolah atau 1 hari di sekolah dengan program full day menggunakan bahasa Inggris. Adanya kan kemarin kita English holiday ya di hari Sabtu. Ya kan itu per level. Misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 per level kita ini. Nanti setelah misalnya kami ada rencana sini ya tahun ajaran depan bisa daurah di sekolah dengan menginap yang full day bahasa Inggris. Konsep dari Parenya kita ambil, maksudnya, dan kita belajar di sini sama-sama. Nanti tapi kita fun learning, jadi anak-anak tidak bosan. Jadi konsep Pare dibawa nih ke sini gitu ya. Kan kita sudah banyak juga ya. Apalagi kami kan juga sebelumnya sudah pernah ke Pare selama 2 minggu. Dari guru-gurunya sendiri, waduh. Dan insya Allah nanti tanggal 24 nih, saya mengirim 10 guru untuk belajar ke Pare. Waduh, guru di SDIT Al-Kausar? Kalau di guru kan biasanya menggunakan waktu 2 minggu. Karena mereka kan udah ini ya, kalau kita mau anak-anak 2 minggu kayaknya mereka ini juga kasihan kalau. Nah, tapi kenapa Bu akhirnya 7 hari itu? Ada alasan tertentu gak? Ya anak-anak. Ya karena campnya itu jadwalnya 7 hari. Nah, kemarin kalau kita ambil 10, kita belum lihat nih kalau kita ambil 2 minggu, apakah anak-anak tidak terlalu karena kan masih usia-usia itu bener biasanya ya. Masih kangen. Bener-bener. Jadi itu alasannya ya, maksudnya 7 hari yang penting mereka dipadatkan untuk jadi jam belajarnya tuh Mbak dari jam 5.30
kita sudah morning class. Morning class-nya 5.30? Iya. Dari setelah subuh berarti? Morning class, kemudian kita nanti ada intensif terakhirnya tuh di jam 7 sampai jam 8. Dari jam 6.3, dari abis maghrib lah ya. Abis maghrib sampai jam 8 kita baru selesai pembelajaran. Waduh, tapi anak-anak gimana Bu kemarin? Alhamdulillah, karena kan fun learning, jadi mereka nggak boring gitu. Nggak kerasa ya belajarnya gitu. Jadi mereka ada tips-tipsnya dari tutor-tutor di sana yang membuat anak-anak itu belajarnya insya Allah tidak boring gitu, semangat, excited untuk belajar. Waduh, ini semoga bisa menjadi motivasi untuk anak-anak ya, supaya maksudnya bisa melatih lagi untuk belajar bahasa Inggris ya gitu ya. Ditambah kemarin ternyata belajar bahasa Inggris ternyata seru gitu ya, dengan di kampung Inggris Pare sana gitu. Tapi keluhannya apa anak-anak kemarin tuh selama di sana Bu? Kalau keluhannya sih ternyata kadang kan makannya mungkin mereka masakan mama ya, tapi insya Allah sih mereka semua kita rayu bahwa di masakan di sini enak kok kan, masakan Jawa gitu ya, jadinya kadang-kadang ibu aku nggak ini tapi tetap ayo makan. Kalau tidak makan nanti kalian tidak semangat, itu kurang fit, tapi akhirnya sih pada makan. Jadi harus banyak kita rayu ketika sedang mau makan lah gitu. Aduh, ini namanya juga anak-anak usia dini diajakin keluar daerah gitu ya, ke Pare gitu, ke Jawa gitu, keluar Jawa, ini luar biasa sekali gitu ya. Tapi ini agenda dari si Goes to Pare ini ke depannya ini akan lebih diapain lagi nggak Bu? Apa maksudnya memang akan ada agenda seperti ini lagi Goes to Pare, tapi misalkan beda course apa dan lain sebagainya, tapi apa tetap di sana? Untuk bulan Juni kita tetap, yang insya Allah kan kita untuk gelombang kedua bulan Juni kita akan adakan lagi bekerja sama dengan lembaga yang di sana, dan konsepnya juga sama seperti ini, karena tetapi mungkin kami akan lebih memfollow up anak-anak yang sudah berangkat ke Pare kemarin, akan di follow up nih 36 anak ini, jangan sampai ilmu yang di sana hilang gitu. Maksudnya mereka harus tetap, kita nih anak-anak ini yang berangkat ke Pare harus kita selalu follow up gitu. Bagaimana mereka bahasa Inggrisnya, paling tidak mereka jadi pelopor pelopor buat teman-temannya, bahwa mereka tuh mengajak teman-temannya untuk berani loh bahasa Inggris, berani berbicara di depan umum, berani berbicara sesama teman. Itulah tujuan kami. Makanya guru-guru tim bilingual akan selalu memfollow up siswa-siswa yang telah berangkat ke Pare kemarin. Bahkan sama Ibu juga nantinya akan ikut nabung untuk ini ya, kegiatan Goes to Pare itu kalau ini ya rencananya mungkin. Rencananya gitu, supaya tidak mendadak bayar. Nanti di awal semester biasa kan kami memanggil orang tua ya. Nah, kami akan bilang ke orang tua bahwa kami akan membuka gelombang kedua untuk Goes to Pare dengan cara misalnya biayanya berapa. Kemudian kami kan tidak bisa langsung cash tidak bisa. Jadi silakan untuk menabung. Seperti ini juga menabung nih. Jadi karena kan di luar uang kegiatan ya. Jadi mereka ibu-ibu, aku boleh menabung, boleh Bu. Nanti pada bulan Desember awal sudah lunas ya. Karena kan kami harus November awal deh waktu itu. Karena kami kan harus sudah membayar, mentransfer uang busnya, uang kursusnya di sana. Gitu. Jadi dibantu ya untuk program itu ya. Jadi nggak terlalu keberatan langsung bayar untuk program itu, kan agak lumayan gitu ya biaya ke sana dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi program yang sangat luar biasa sekali sih. Ibu sebagai ketua yayasan di SD Telkomsel, apa harapannya gitu untuk ayah bunda khususnya, ada nggak pesan khusus? Ya, untuk ayah bunda di rumah semuanya, Bunda harap bahwa Bunda pertama mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menitipkan Ananda semua di sekolah SD Telkomsel. Selain dari program-program bilingual, di kami alhamdulillah ada beberapa program unggulan, yang tentunya ada program tahsin tahfiz Quran yang pada hari ini sedang melaksanakan daurah Quran, yang dimana pemantapan untuk hafalan dan murojaahnya, dan kemudian ada life skill dan karakter, itu program unggulan kami, dan terakhir adalah program bilingual ini. Dari sini kita sebagai orang tua memfasilitasi Ananda semua untuk menerima pembelajaran baik di sekolah maupun di luar. Nah, mohon kerjasamanya dari ayah bunda semua agar bisa membersamai guru-guru dan sekolah di dalam mendidik Ananda semua di rumah. Tentunya agar mereka menjadi anak-anak kebanggaan kita semua. Ya, dan tidak lupa buat Ananda semua yang di rumah dan di sekolah agar selalu
taat pada ayah bunda di rumah dan pada bu guru di sekolah, dan selalu menjadi anak solih-solihah kebanggaan orang tua. Aduh, Masya Allah ya, semoga pesan-pesan yang disampaikan Bu Widya tadi, ayah bunda bisa menjadi ya gitu ya, support juga ya, maksudnya tidak hanya guru di sekolah juga ya, guru sudah bekerja sama betul ya. Dengan orang tua, pembelajar, jangan di sekolah sudah kita mantapkan, di rumah dibiarkan, tapi akhirnya kan meminta lebih dari sekolah, tidak, tapi kita bekerja sama. Kalau anaknya misalnya ada sesuatu yang bakat yang baik, ya lebih baik memang harus ditambah lagi, gitu, agar bakatnya itu bisa langsung insya Allah bisa muncul, berkembang berkembang dengan baik. Baik, itu sih kalau ngomongin soal orang tua, mungkin di segmen berikutnya kita akan ngobrol sama orang tua langsung gitu ya, mendengarkan testimoni secara langsung gitu ya dari orang tua salah satu murid di SD Telkausar, ngomongin soal pengalaman anaknya gimana, ikutan kemarin gimana acaranya dan lain sebagainya. Jadi pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Terima kasih Bu Widya. Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, tentunya sama aku Via Junita VJ. Dan kali ini, kalau tadi kita udah ngobrol sama guru-guru di SD Telkausar, kali ini aku mau ngobrol sama salah satu orang tua wali murid salah satu murid di SD Telkausar. Nah, kita udah bersama Ibu Emi. Assalamualaikum Ibu Emi. Waalaikumsalam. Waduh, ini pertama kali kita ngundang salah satu orang tua murid murid SD Telkausar gitu ya. Bu Emi, silahkan bisa memperkenalkan dirinya dulu nih kepada pemirsa BRTV di rumah, Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emi, orang tua dari Alwan Al-Fatih, kelas 5 Al-Kausar. Rumah saya di Jalan Venus, Cikarang Baru. Oke, masih sekitar Cikarang ya rumahnya ya. Iya. Waduh, luar biasa. Berarti anaknya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Iya, Waduh, kelas 5. Alwan ya namanya ya. Alwan, Waduh. iya. Ini Bu Emi adalah orang tua dari Alwan, salah satu murid yang ada di SD Telkausar. Tadi juga sempat tuh Alwan sempat ngomong bahasa Inggris juga. Waduh, luar biasa sekali ya. Masya Allah, udah bagus banget gitu ya. Bahasa Inggrisnya hafal, speakingnya udah keren banget. Kelas 5 SD speakingnya udah luar biasa sekali gitu ya. Bu, ini berarti Alwan anak keberapa, Bu? Anak kedua. Anak kedua. Iya. Dari berapa bersaudara? Dua saudara. Berarti anak bontot ya? Iya. Kakaknya kelas berapa tuh? Kakaknya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Cukup jauh ya iniannya. Lumayan. Lumayan ya. Berarti sekitar berapa tuh? 3 tahunan. tahun, 3 iya. tahunan ya. Masih dekat lah. Masih dekat. Waduh. Tapi ini kalau ngomongin soal SD Telkausar, Iya. Bu Emi, kenapa sih alasan memilih sampai pada akhirnya Alwan disekolahkan di SD Telkausar? Iya. Awalnya saya memang nggak tahu ya ada SD sini kan lumayan rada dalam gitu. Jadi setelah survei gitu terus menemukan SD ini. Iya. Terus anak begitu lihat gedungnya langsung suka. Kalau anak-anak itu kan ini ya. Terus kemudian saya lihat visi dan misi, kemudian kegiatannya, tanya-tanya ya sama tetangga gitu. Ternyata ayahnya oke, ya sudah kita coba ke sini, terus ngobrol sama guru-gurunya kok responnya bagus gitu ya, ramah gitu. Jadi saya bismillah memilih sekolah ini gitu. Berarti di kelas 1 memang udah di sini ya? Iya, sudah di sini. Waduh, ini berarti emang dari segi fasilitas memang anaknya tertarik gitu ya di SD Telkausar. Ditambah mungkin visi misinya juga oke untuk orang tua maksudnya dari Alwan juga bapaknya ayahnya oke juga gitu ya masuk sini. Tapi sejauh ini berarti udah kelas 5 tahun berarti ya kurang lebih di SD Telkausar. Gimana Bu perkembangannya Alwan? Alhamdulillah ya, kalau saya lihat Alwan tuh lebih percaya diri. Terus kalau di sini kan gurunya udah bestian banget gitu ya. Jadi pas kalau sampai rumah juga suka cerita. Alwan itu modelnya suka cerita gitu, selalu menceritakan tentang guru-gurunya, missnya gitu. Seneng banget. Bahkan kalau pulang aja suka nggak mau, nanti dulu masih terlalu betah di sini. Betah di sekolah ya? Betah di sekolah. Jam belajarnya berarti dari jam berapa tuh? Jam 7 sampai jam setengah 4. Oh, setengah 4 jam sampai 4 biasanya sih pulangnya, karena sholat asar dulu kan. Jadi emang enak ya, maksudnya di SD Telkausar juga juga diajarin sholat juga ya di sini ya, sholat jamaah dan lain karakter. Di antara SD lain, kenapa sampai pada akhirnya milih ke SD Telkausar yang basicnya memang Islam, Bu? Ya karena kan
kakaknya dulu nggak sekolah di IT ya, jadi saya ada perbandingan dan sekarang mencoba adanya untuk disekolahkan ke Islam Terpadu dan alhamdulillah luar biasa. Jadi anak tuh dari jam 7 sampai jam 4 tuh kan gadgetnya juga berkurang ya. Terus di sini juga pendidikan karakter, skill juga life skill juga ditanamkan. Jadi istilahnya udah paket komplit lah, tinggal nanti memang di rumah harus memang orang tuanya ya harus tetap membimbing juga gitu. Tapi di sini tuh menunjang sekali lah ini orang tua jadinya terbantu sekali gitu. Tapi sejauh ini program-program apa yang sangat menjadi perhatian dari Ibu Emi sejauh ini, program-program dari di sini? Di sini programnya banyak sekali ya, ada tahsin, tahfiz gitu ya, terus kemudian ada tambahan bilingual. Nah ini luar biasa sekali ada tambahan bilingual ini, jadi anak-anak tuh lebih percaya diri lagi gitu untuk speaking in English-nya gitu kan. Jadinya apalagi kemarin sempat ada program juga yang tambah bagus lagi gitu. Jadi saya mendukung dan support banget ini. Sama semuanya ya, walaupun agak padat juga ya dari pagi sampai sore, tapi nggak melang gitu ya Bu ya. Anak-anak aktivitasnya juga terkontrol di sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah selama ini sih anak saya nggak ngeluh capek atau gimana, masih suka walaupun pulang aja sore gitu ya. Ya masih seneng-seneng aja gitu. Sampai di rumah juga masih seneng aja, nggak merasa terbebani atau berat gitu. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa sekali ya. Tapi gimana hubungan antara orang tua dan guru-guru di SD Al-Kausar? Alhamdulillah gurunya juga ini responnya cepat kalau kita tanya atau kita ini, bahkan suka ngasih kabar gitu, misalkan ini Alwan begini Bun, begini gitu, cepet gitu. Alhamdulillah. Berarti dari gurunya juga memang secara impersonal ya, perkembangan anak tuh dihubungin langsung ke orang tua apa segala macam, dikomunikasikan berarti ya. Betul, Kak. Tapi ada pertemuan-pertemuan orang tua murid gitu suka ada? Ada. Pengajian rutin juga ada. Pengajian rutinnya juga ada. Jadi kegiatannya mungkin nggak anak-anak ya, tapi malah orang tua juga aktif ya. Betul, ibunya juga ada pengajian rutin, diadakan sebulan sekali. Waduh, di sini? Di sini ya, di aula di bawah. Waduh, jadi bisa kenal sama orang tua murid yang lain ya. Waduh, Bu Emi ini kan kemarin juga SD Al-Kausar sempat mengadakan program Goes to Kampung Inggris gitu, SD Al-Kausar Goes to Kampung Inggris. Nah, itu Alwan juga ikut ke sana berarti ya. Nah, itu gimana? Memang enggak, maksudnya ini kan apalagi anak-anak dibawa keluar daerah, Bu. Tapi gimana untuk kok mau gitu diikut program ini, kenapa? Justru malah Alwannya yang duluan daftar ke Mistiva gitu. Saya malah kan memang sebelumnya sudah dirapatkan ya dengan orang tua. Saya pikir anaknya nggak terlalu ini respon, ternyata pulang tuh langsung ngobrol, Mama aku udah daftar sama Mistiva. Gitu. Alhamdulillah. Langsung dia yang daftar. Iya, daftar langsung. Mistivanya juga menghubungin ke saya gimana jadi atau enggak, karena kan kuotanya masih ini ya, masih terbatas karena baru awalan gitu. Jadi alhamdulillah anaknya mau, saya juga mendorong aja alhamdulillah. Ayahnya juga oke, jadinya langsung daftar. Gimana responnya adanya kegiatan dari Goes to Kampung Inggris Pare ini nih, Bu? Kalau saya sih setuju banget ya, terus mendukung juga karena kan di sini sudah ada bilingual. Jadi pas ke Pare itu alhamdulillah lebih lagi. Kalau kemarin testimoninya Alwan di sekolah juga udah bilingual gitu. Alhamdulillah di Pare dapat ilmu yang banyak lagi, lebih banyak lagi katanya. Jadi Alwan suka-suka aja. Jadi diwadahi justru ya? Iya, gitu alhamdulillah. Kan? Diwadahi untuk langsung intensif belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris gitu ya, di Pare sana gitu. Jadi juga maksudnya memang guru-guru di sini juga sangat suportif untuk bisa mendorong potensi setiap anak gitu ya, khususnya dalam bahasa Inggris tadi gitu ya. Iya, betul. Tapi sejauh ini Alwan suka ngeluhin apa sih, Bu? Selama sekolah nih. Kalau Alwan tuh mode yang cuek ya, nggak ada keluhan sih, dia suka-suka aja gitu. Merasa apa ya, dia itu nggak yang misalkan ini datang terlambat juga santai. Jadi selama ini nggak ada keluhan, masih suka-suka aja di sini. Belum ada pernah unek-unek keluhan apa gitu segala macam ya seputar sekolah ya. Sejauh ini nggak ada. Masih suka, masih seneng banget. tapi emang Alwan tuh anaknya pendiam banget ya. Apa sebenarnya kalau di luar aktif banget? Sebenarnya nggak pendiam sih. Kalau dari kita kan pulang lumayan jauh ya. Jalan Venus itu kan lumayan jauh, 10-15 menit. Di perjalanan itu kita ngobrolin seharian ngapain aja, missnya gimana, temen-temennya gimana, itu ngobrolin terus. Karena ngantuk kan kalau nggak ngobrol, jadi saya ajakin ngobrol. Tipe yang terbuka juga ya sama orang tuanya? Alhamdulillah terbuka. Tapi kalau sama ayahnya gimana? Sama juga? Iya. Cuman mungkin karena ayah kan jarang ini ya, di rumahnya juga
nggak ini. Jadi kadang-kadang pas sore habis maghrib itu baru ngobrolnya gitu. Kalau mamanya kan dari pagi sampai datang lagi sekolah ada mamahnya. Jadi full ini ya. Iya betul. Tapi gimana Bu, kemarin selama 1 minggu setelah dari Pare gitu ya, perkembangannya pas nyampe rumah, apakah Alwan langsung berbicara bahasa Inggris atau jadi gimana? Kalau bicara bahasa Inggris enggak, karena mungkin ya mamanya takut nggak tahu. Tapi saya sih selalu gini, ayo Al diajarin mamanya bukunya kemarin yang dapat di mana. Dan Alwan termasuk yang ini heboh gitu loh kalau ceritain. Jadi kemarin juga alhamdulillah dapat pelajaran yang banyak, ini gitu cerita banyak gitu. Tapi Alwan suka bahasa Inggris gak Bu? Itu. Suka ya? Iya. Pelajaran yang dia suka biasanya apa tuh? Apa ya? Pelajaran dia suka apa? Aduh aku pengen ke sejauh ini gitu ya, apa namanya, udah kelihatan belum potensinya dia kayaknya ke arah mana gitu, udah ketahuan? Belum tahu sih. Belum cerita yang intens lebih ke potensinya gitu ya. Cuman dia lebih fleksibel untuk menikmati pembelajaran apapun gitu. Betul. Belum ada yang spesifik gitu ya? Kalau dia lebih ke seni sebenarnya, cuman karena apa tuh melukis atau gambar? Mewarnai, melukis gitu lebih suka itu sebenarnya. Cuman karena sekarang kan kalau dulu zaman masih anak TK baik suka saya ikutin event-event gitu di mana-mana. Cuman kalau di SD ini kan sudah jarang juga ya ganti itunya. Belum kelihatan sih ini dia sukanya apa gitu. Mungkin nanti ya. Ya betul. Waduh, ini tapi Alwan tadi speaking Inggrisnya juga, speaking Englishnya juga luar biasa banget gitu ya. Emang kalau cowok, kalau mungkin sama orang baru agak pendiam gitu ya, agak malu-malu. Kalau mungkin sama orang tuanya jadi banyak cerita. Betul. Luar biasa. Tapi ini ada program-program namanya, nanti kan kata Bu Widya nanti akan ada ini ya batch 2 gitu kan. Ini rencananya mau ikut lagi nggak Bu? Kalau dia kemarin baru datang sudah langsung ngomong, aku mau daftar lagi untuk yang keduanya. Gitu. Karena suka kemarin juga waktu dikasih kesempatan kan untuk visi gitu, Mama kalau seminggu lagi di sini juga nggak apa-apa. Karena memang nyaman di sana kan ya, dia cerita itu nyaman, terus tutornya juga baik-baik, terus bestian banget gitu, terus ya seneng makanannya enak, tempatnya juga bersih gitu. Pokoknya positif semua lah yang diceritain sama Alwan gitu, alhamdulillah. Hebat sekali nih Alwan ya. Berarti niatnya insya Allah ikut karena anaknya juga udah excited pengen ikut ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Allah kasih kemudahan. Amin. Tapi harapannya apa sih sebagai orang tua ya ke Alwan Bu? Harapannya ya Alwan lebih baik lagi ya, lebih percaya diri lagi, lebih semangat lagi dalam belajarnya gitu. Mengejar mudah-mudahan nanti kedepannya jauh lebih baik daripada hari ini gitu. Mungkin kasih ada masukan gitu dari pihak orang tua ya, selaku orang tua murid dari Alwan gitu kepada pihak sekolah khususnya di SD Kausar apa Bu? Alhamdulillah sejauh ini bagus, tapi kalau misalkan programnya lebih dimantepin lagi, dibagusin lagi, lebih support lagi gitu. Karena kan kemarin juga baru pertama ya, dan saya anggap itu sukses sih, alhamdulillah gitu. Dari cerita Alwan yang disampaikan ke orang tua, saya menilai sukses kemarin agenda Parenya. Mudah-mudahan nanti kedepannya jauh lebih bagus lagi gitu. Program-programnya udah bagus, makin dibagusin lagi gitu ya. Waduh, luar biasa. Oke, baik pemirsa BR TV. Nah, selanjutnya kita akan melihat video teaser dari testimoni anak-anak yang kemarin ikutan Goes to Kampung Inggris. Ini dia cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Bila. I am grade 5. Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Now I have a new great experience during my beautiful journey of SD Al Kausar Goes to Kampung Inggris Pare program. I learned many things there, especially for how to be independent when far away from my parents. Thank you so much for all my great teachers who had led us to be better students. I am Bila. I am going to wait for batch 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cindy Azizah. I am 5th grade student. Last week, I enjoyed a student holiday in Kampung Inggris, Pare, Kediri. I enjoyed this trip because I'm very curious about Kampung Inggris. I want to know what people do in Kampung Inggris, Pare. I am Cindy, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dinda.
program of SD ITA Al-Kausar Goes to Kampung Inggris Pare brings a very memorable journey in my life. All activities in that program were very interesting. That's my reason why I was really excited to join. Congratulations and thank you for all my teachers who lead us during the program in Kampung Inggris Pare. I am Dinda. I'm going to wait for batch 2. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hana. I am a grade student. I am very happy joining this holiday trip because in this trip I study English with fun way and I experience the things that I never expected before, like cycling around the city with friends and teachers, go someplace by riding odong-odong, and many more. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. My name is Alon Al-Fatih. I am grade 5 in SD ITA Al-Kausar. I am 11 years old. I took part in the SD ITA Al-Kausar Goes to Pare program for 1 week. The facilities are very satisfying. The bathroom is wide and comfortable. Alpha tutor are friendly and fun. Tutor always played game in the class. I studied there only with my friends and my teacher. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Yusril. As one of participant in the event of SD ITA Al-Kausar Goes to Kampung Inggris Pare, I say that this program is successful. I really enjoy all activities as long as I was in Pare. I was very happy at that time. I will join for the batch 2 next year, inshallah. Congratulations for SD ITA Al-Kausar team. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Albert. I grade 6. My goal in join the program is to increase my knowledge in English learning. And alhamdulillah, the learning made are easy and fun. Tutor who really and support our learning. Very activity there is memorable. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Argi. I am 4th grade student of SD ITA Al-Kausar. I am very happy to join holiday program of SD ITA Al-Kausar Goes to Kampung Inggris Pare. To becomes the best experience for me. I will never forget what I learned here. Thank you very much for all tutor and teacher. Thank you. I am Argi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali ya. Tadi kita lihat anak-anak yang sangat luar biasa sekali ya. Pengucapan bahasa Inggrisnya juga waduh sangat luar biasa. Kelas 4, 5, 6 tapi bahasa Inggrisnya sudah lumayan fasih gitu ya. Semoga dengan pembelajaran ini, semoga dengan program-program Goes to Kampung Inggris Pare ini melatih anak-anak supaya lebih diperkuat lagi bahasa Inggrisnya gitu ya Bu ya. Waduh, terima kasih Ibu Emi ya sudah mau sharing seputar apa pengalamannya gitu menyekolahkan anaknya di SD ITA Al-Kausar. Terima kasih juga pemirsa BRTV sudah nonton Ngobrol Bareng dan jangan lupa tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng dan juga pemirsa BRTV juga bisa terus saksikan program-program BRTV di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Saya Via Junita dan juga Bu Emi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.